Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama kita belajar mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan format tafsir ringkas yang telah kita jalani selama beberapa tahun ini ya. Dan kita masih bersama dengan surat An-Najm, surat untuk episode yang ketiga. Surat An-Najm yang mana merupakan surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Dia terdiri dari 62 ayat, yang Najm sendiri berarti dengan bintang. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dua pertemuan yang lalu. Kita akan mulai dari ayat yang ke-33. Sebelumnya kita akan tilawah dulu, dan ikhwas kalian bisa dibuka juga mushafnya atau bisa mengikuti share yang saya tampilkan di layar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا وأنه أهلك عادا الأولى
وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 33 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sampai yang terakhir kurang lebih menjelaskan tentang beberapa poin. Paling tidak 4 poin ya. Yang pertama, bahwasanya seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan kebalikannya, dia juga tidak akan mengambil kebaikan orang lain. Dan poin yang kedua berkenaan dengan bahwasanya segala perkara itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebutan tentang kaum-kaum yang Allah binasakan. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nuh yang sebelum kaum Ad dan Thamud dan juga kaum kaum Lut. Ini sebagai uh, peringatan kepada kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga akan bisa dibinasakan ketika terus-terusan memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Seperti dibinasakannya kaum-kaum yang terdahulu. Kemudian poin yang terakhir tentang penyebutan tentang akan adanya hari kiamat yang beritanya super dahsyat dan itu akan terjadi dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui waktunya. Baik, kita masuk ke satu persatu daripada 4 poin ini. Dari ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afara'aital ladzi tawalla. Saya buka selesainya aja. Afara'aital ladzi tawalla. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an wa a'ta qalilan wa akda, serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? A'indahu ilmul ghaib fahuwa yara. Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang ia katakan? Jadi 3 ayat ini menyebutkan kepada kita tentang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya sepakat bahwasanya ini adalah seorang dari kaum musyrikin. Khilafnya siapa takyin dari orang itu? Ada yang mengatakan bahwasanya orang itu adalah Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'ata qalilan wa akda. Dia memberikan sedikit lalu menahan sisanya. Jadi ceritanya bahwasanya uh, Al-Walid bin Mughirah, jadi ketika ia mendengarkan lantunan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengarkan lantunan yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memujinya. Dia mengetahui itu adalah benar. Al-Quran itu indah, bukan perkataan dukun, bukan perkataan penyair,
dan dia tertarik dengan lantunan Al-Quran. Nah, ketertarikannya Al-Walid bin Mughirah ini menjadikan kecemasan pada diri Abu Jahal. Karena apa? Karena Walid adalah orang yang paling orang tua paling tua tatkala itu dari Bani Makhzum. Dan jika Walid masuk Islam, maka orang-orang Bani Makhzum bisa jadi akan masuk Islam. Sedangkan Abu Jahal termasuk dari Bani Makhzum. Sehingga apa? Abu Jahal itu mempengaruhi Al-Walid dan menganjurkan kepadanya untuk berkata dengan perkataan yang menunjukkan bahwasanya dia berlepas diri dari Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi Bani Mughirah dan Bani Hashim itu bersaing. Dan anjuran ini pada awalnya tidak langsung diiyakan oleh Walid. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal tanpa ragu-ragu berkata kepada Al-Walid, aku yang akan menanggung dosa-dosa engkau. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, dan dia memberikan sedikit faakda kemudian menahannya. Seandainya dia melanjutkan apa yang dia eh, kagumi daripada Al-Quran, maka dia bisa jadi masuk masuk Islam. Jadi akda dalam bahasa Arab itu berarti seorang yang menggali sumur, kemudian terus menggalinya, kemudian berhenti tiba-tiba ketika ada batu yang menghalangi untuk melanjutkan penggalian sumur itu. Adapun dosa-dosa yang akan ditanggung oleh Abu Jahal, maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara? Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Tentu ini adalah perkataan yang batil. Dia tidak mengetahui apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebuah yang satu yang gaib. Atau amlam yunabba bima fi suhufi Musa? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Apakah Al-Walid bin Mughirah tidak dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran Musa? Tentu terjadi khilaf para ulama, apakah suhuf Musa itu berbeda dengan Taurat atau suhuf tersebut adalah Taurat. Tapi yang jelas bahwasanya kitab suci yang turun kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat. Adapun suhuf, apakah dia merupakan bagian dari Taurat atau lembaran yang lain? Wallahu alam ya, kebenarannya. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Jadi Ibrahim selalu menyempurnakan janji. Apakah dia juga tidak dikabarkan tentang suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim? Karena lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa juga diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan disebutkan di sini bahwasanya Nabi Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim yang uh, menyempurnakan janji, yang selalu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 124, ketika diperintahkan ketika dia diuji, ya, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, qala la yanalu ahdi zalim. Benar, tetapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Akan tapi semuanya mampu dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan untuk mendakwai Raja Namrud, yang mana penduduk negeri Nabi Ibrahim pada waktu itu masih menjadi orang kafir. Sehingga apa? Sehingga beliau alaihissalam dibakar oleh Namrud. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Beliau juga pernah diperintah untuk meninggalkan istri dan anaknya, Ismail, di suatu lembah yang gersang, itu Mekah. Beliau laksanakan.
Beliau juga pernah diperintah untuk menyembelih putranya, ya Ismail. Tentunya seorang ayah sangat mencintai anaknya. Tidak mungkin untuk menyembelih, tapi karena ini perintah Allah, dilaksanakan. Dan semua perintah berat itu dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebaik-baiknya, maka pantas beliau mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala alladzi waffa. Kemudian ayat 38 baru menjelaskan tentang apa yang menjadi bantahan apa yang menjadi bantahan untuk apa yang dikatakan oleh Abu Jahal pada Al-Walid bin Mughirah, bahwasanya dia akan menanggung dosa-dosa Al-Walid. Allah sebutkan alla taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Sebagaimana seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, maka dia juga tidak akan mengambil kebaikan orang lain. Dalam ayat ini eh, tentunya terjadi perbedaan pendapat ya para ulama tentang hal ini, tentang masalah yang sangat krusial sebenarnya, masalah mengirim pahala kepada mayat. Apakah sampai atau tidak sampai? Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Um, Al-Um, ya, kitab beliau, Al-Um, ya, im. Bahwasanya terdapat tiga perkara yang bermanfaat bagi mayit. Di antaranya doa kaum muslimin ya, untuk mayit tersebut. Yang keduanya menghajikan orang yang sudah meninggal. Tentunya ini masalah fikihnya. Yang ketiga bersedekah atas nama mayit. Secara umum, para ulama sepakat dalam masalah-masalah ini. Ya. Kecuali Imam Malik. Menurut beliau, seorang itu hanya boleh menghajikan atau bersedekah atas nama mayit apabila sebelum meninggal dia berwasiat. Kalau tidak berwasiat maka tidak boleh. Dan ini disebut dengan niabah, perwakilan. Orang menghajikan orang lain. Bersedekah untuk orang lain. Ya. Dan kita tahu bahwasanya mendoakan orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Adapun diterima atau tidaknya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan masalah mengirim pahala kepada orang orang lain. Berdoa untuk mayit dengan izin Allah akan bermanfaat seperti orang yang berziarah kubur kemudian berdoa untuk mayit. Sama halnya sholat jenazah yang mana kita ketika menyolat jenazah kita berdoa untuk jenazah. Ya. Maka ini uh, sampai. Dan ini masalah ini berbeda dengan masalah mengirim pahala. Jadi berdoa untuk mayit berbeda dengan mengirim pahala untuk mayit. Adapun masalah menghajikan orang lain yang sudah meninggal, juga ini berbeda dengan masalah mengirim pahala haji untuknya. Jadi maksud dengan mengirim pahala haji adalah ketika seorang haji misalnya, untuk dirinya sendiri. Dia niat untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah selesai dia berdoa, ya Allah, pahala haji saya ini, saya kirimkan untuk si fulan. Ya. Nah ini yang jadi khilaf. Jadi yang dimaksud dan disepakati akan kebolehan para ulama adalah niabah, yaitu menghajikan atas nama si fulan. Jadi dari awal memang diniatkan labbaik Allahumma hajjan an fulan gitu. Saya berhaji untuk si fulan. Ini dari awal menghajikan untuk si fulan. Tapi kalau dia haji untuk diri sendiri, kemudian setelah selesai minta pahalanya dihadiahkan kepada si fulan, nah itu yang jadi ulama berselisih. Begitupun bersedekah. Bersedekah atas nama mayit juga berbeda dengan masalah mengirim pahala sedekah untuk si mayit. Ya. Seorang telah bersedekah misalnya, kemudian dia berdoa, ya Allah kirimkan pahala sedekah saya ini ya, untuk si fulan. Adapun kalau seandainya seorang bersedekah atas nama mayit, misalnya ketika seorang bersedekah, ini sedekah atas nama bapak saya, maka ini disepakati tentang kebolehannya. Jadi masalah niabah, masalah perwakilan ini, para ulama memperbolehkannya. Dan ini memberikan manfaat kepada orang
yang diwakilkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diperselisihkan adalah masalah mengirim pahala. Ya, mengirim pahala. Secara umum masalah ini apa namanya khilaf ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya eh, ini tidak sampai. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i, ya, yang dijelaskan dalam kitab beliau Al-Um yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwasanya mengirim pahala tidak akan sampai. Jadi menurut pendapat ini mengirim pahala baca Al-Quran, kirim pahala sholat, kirim pahala puasa, ini tidak sampai. Pahala haji ini tidak sampai. Pendapat yang kedua dipilih oleh jumhur ulama dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya pahalanya akan sampai kepada orang yang dikirimkan kepada pahala. Tentu terdapat perincian ya tentang hal ini, tapi secara umum dua pendapat ini. Yang mengatakan bahwasanya eh, pahala ini tidak sampai, mereka beralasan bahwasanya para sahabat tidak pernah melakukannya. Dan tidak tercatat dalam sejarah dari mereka itu mengamalkan amalan kirim pahala kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis, Aisyah menyebutkan, "Ana rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam," ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi uftulitat." Sesungguhnya ibuku itu meninggal secara tiba-tiba. Inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Ibuku meninggal secara tiba-tiba dan tidak memberi wasiat. Dan aku mengira ya, fa'adhunuha lau takallamat tasaddaqat. Dan aku mengira jika ia berbicara maka ia akan bersedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi menjawab, "Na'am." Iya. Ini menunjukkan terbetik dalam benak para sahabat bahwasanya seorang itu tidak beribadah atas nama orang lain. Ya. Sehingga mereka akhirnya bertanya tentang masalah tersebut. Ini pun masalahnya bukan menghadiahkan pahala, tapi ini niabah, mewakilkan bersedekah dan bersedekah atas nama orang tuanya. Ya kan? Masalah ini. Sehingga ini alasan bahwasanya ini tidak sampai. Yang berpendapat bahwasanya ini tidak sampai. Namun ini masalah khilafiyah ya. Dan yang menakjubkan sebenarnya eh, orang-orang Indonesia ya, yang kita sebagai orang Indonesia yang notabene bermadhab Syafi'i, itu dalam hal ini menghadiahkan pahala itu memilih pendapat Imam Ahmad, madhab Hambali, ya, yang mengatakan bahwasanya mengirim pahala itu, menghadiahkan pahala itu sampai. Dan di Saudi, Arab Saudi yang notabene bermadhab Hambali, ya, mereka justru memilih pendapat Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini. Yang melihat kepada dalil yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di Al-Um, bahwasanya tidak sampai. Ya, subhanallah. Mungkin menurut masyarakat Indonesia pendalilan yang dipakai Imam Syafi'i kurang kuat sehingga mereka menyelisih pendapat beliau sehingga mengambil pendapat Hambali. Kemudian kebalikannya, eh, di Arab Saudi yang bermadzhab Hambali merasa dalam hal ini kurang kuat pendalilannya dan mereka mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Kemudian Allah lanjutkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi termasuk di dalamnya yang diusahakan adalah amalan yang dia kerjakan baik secara langsung atau amalan kebaikan yang timbul dengan perantara dia. Menjadi, menjadikan dia sebagai sebab amalan tersebut. Jadi masuk ke dalam apa yang ia usahakan. Illama illa masa. Selain apa yang ia usahakan. Misalnya
Seorang berdakwah, akhirnya orang lain mendapat hidayah, kemudian sholat, kemudian baca Quran, maka pahalanya akan mengalir juga kepada orang yang mengajarinya tadi, kepada dai tadi. Karena apa? Dai tadi menjadi sebab orang tersebut mendapat hidayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata insan inqata'a amaluh." Jika seorang meninggal itu terputus amalannya. Illa min salah. Kecuali tiga perkara. Yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladin salihin yadillah, atau doa anak yang soleh. Dan kalau kita mau ngambil contoh misalnya sedekah jariah misalnya orang bangun masjid, kemudian masjid digunakan untuk sholat, baca Quran, berzikir, kajian, dan acara-acara Islami lainnya, maka pahalanya mengalir kepada orang tersebut yang dia membangun masjid itu. Dan orang yang uh, mempunyai andil dalam pembangunan masjid tersebut. Contoh dari ilmu yang bermanfaat. Seorang yang mengarang ilmu, mengarang buku-buku, ya, menulis hal-hal yang bermanfaat, dan kita lihat udah buku-buku, kitab-kitab yang sudah berabad-abad ditulis oleh para ulama, yang sampai sekarang masih dibaca, masih dimanfaatkan. Dan maka pahala daripada si penulis tadi dalam menulis buku yang masih dibaca sampai sekarang itu sampai kepada beliau. Jadi orang yang telah meninggal tetapi pahalanya tetap mengalir ke kuburannya. Ini apa namanya, amalan yang luar biasa yang harus kita berusaha untuk bisa bisa mengambil bagian di dalam. Kemudian yang ketiga adalah waladin salih yadulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena anak soleh itu merupakan usaha kita, didikan kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan ialah berasal dari usaha kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Oleh karenanya, jika kita mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi para penghafal Al-Quran, kemudian kita ajarkan doa-doa yang sesuai dengan tuntunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dia lakukan itu menjadi amal jariah bagi kita, bagi orang tua. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan apa yang ia usahakan itu saufa yura, kelak akan diperlihatkan kepadanya. Baik usaha berupa kebaikan atau usaha keburukan, semua akan terlihat pada hari kiamat. Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat pula oleh para malaikat. Sebagian orang kebaikannya akan diperlihatkan kepada khalayak. Untuk apa? Untuk memuliakan dia. Dan sebagian orang keburukannya juga akan diperlihatkan kepada khalayak. Untuk apa? Untuk dipermalukan. Adapun orang-orang mukmin, maka Allah tidak akan membongkar aibnya. Sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang mukmin itu, kemudian Allah bongkar aibnya. Bongkar aibnya di hadapan. Bongkar lembaran-lembaran catatan amalnya. Dan ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, bukankah engkau telah melakukan demikian demikian? Maka dia menjawab, iya ya. Ya. Bukankah engkau pernah melakukan dosa ini, dosa itu? Nah, ya Rab. Iya ya Rab. Kemudian tatkala ia mengakui dosa-dosanya dan ia merasa dalam dirinya itu bahwasanya dia akan binasa dengan dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanallah,
Ini yang kita inginkan dan mudah-mudahan kita mencapai derajat ini. Allah berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Subhanallah. Ini sesuatu yang kita mimpikan karena semua kita khata. Semua kita itu bersalah. Semua kita melakukan dosa. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Dan kita menginginkan kata-kata ini dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menutup aib-aib kita di dunia ini dengan dosa-dosa kita dan kita berharap ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fayu'ta kitabah hasanatihi. Kemudian diberi kepadanya catatan-catatan kebaikannya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh, Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat yang 41, "Tsumma yujzahul jazaa'al awfa." Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Balasan yang tidak akan dikurangi. Tidak ada kezaliman sedikit pun di atasnya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, ya, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Di sebuah hadis disebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit apapun. Walau antal ka'akhaka biwajhin talq. Ya, walau engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Bisa jadi uh, wajahmu yang berseri ini yang engkau berikan dengan keikhlasan itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengantarmu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang sedikit itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi semua perkara, semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kesudahannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, padang mahsyar, surga dan neraka, kehidupan dan kematian, takdir, rezeki, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini erat kaitannya dengan tauhid, ya, tauhid rububiyah. Kemudian Allah rinci tentang hal ini, yaitu annahu huwa adhaka wa abka. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan ayat-ayat seterusnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan insya Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Uh, Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kami dan ikhwas sekalian. Apabila ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami pribadi. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.